Yang ketiga, sebab lapangnya hati, yaitu mempelajari ilmu syar'i, mempelajari ilmu agama, ilmu yang wajib bagi kita memahami, wajib untuk kita pelajari, cermati, dalami, yaitu ilmu agama, ilmu syar'i, ilmu yang bersumber dari petunjuk Allah Tabaraka wa Ta'ala dan petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam Al-Qur'an dan yang ada di dalam hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diisyaratkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk wajib kita pelajari. Dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Ketika seseorang mempelajari ilmu, maka dia akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, dan cahaya inilah yang akan menjadikan hatinya menjadi tenang karena dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Waqi' rahimahullah taala, guru daripada Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, mengatakan kepada Al-Imam Syafi'i, tatkala Imam Syafi'i mendapatkan kesulitan di dalam hafalannya, di dalam proses murojaah hafalannya, beliau mengatakan, "Syakautu ila Waqi'i su'a hifzi." Aku mengadukan kepada guruku yang bernama Waqi' tentang buruknya hafalanku, tentang buruknya hafalanku. Padahal Imam Syafi'i memiliki hafalan yang sangat kuat dan cerdas, cepat. Ya, umur 7 tahun, 8 tahun itu sudah selesai hafalan Al-Quran. Kita 7 tahun, 8 tahun sudah selesai. Iya, bahkan 70, 80 tahun sudah selesai. Iya, sudah selesai bacaan Qur'annya, bukan hafalan Qur'annya, khatam. Iya, subhanallah, 7-8 tahun sudah selesai hafalan Al-Qur'annya Imam Syafi'i. Bahkan belasan tahun, umur 12-13 tahun disebutkan di dalam sirahnya Imam Syafi'i, beliau sudah selesai menghafalkan kitab hadis yang disusun oleh gurunya Imam Malik yang berjudul Kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta itu adalah kumpulan-kumpulan hadis yang disusun oleh Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala, dan itu sudah selesai dihafalkan oleh Imam Syafi'i. Subhanallah, di usianya yang remaja. Bahkan di usianya yang masih remaja juga, 16-17 tahun, dia sudah menjadi qadhi, sudah menjadi hakim yang memberikan keputusan terkait perkara agama di masanya. Iya, jadi umat Islam di masanya ingin menanyakan perkara halal dan haram, ingin menanyakan perkara yang diperbolehkan ataupun yang dilarang di dalam syariat Islam, itu meminta fatwa kepada Imam Syafi'i ketika beliau masih berusia remaja, 16 atau 17 tahun ya, subhanallah. Sudah menjadi qadhi, sudah menjadi hakim. Bahkan Imam Syafi'i kalau dia menghafalkan itu bagian kanan, ini disebutkan di dalam sirahnya Imam Syafi'i. Ya, kalau dia menghafalkan suatu ilmu di bagian kiri, itu bagian kanan buku ditutup oleh beliau. Dan kalau dia menghafalkan di bagian kanan, bagian kiri ditutup oleh beliau. Kenapa, Pak? Karena takut bercampur hafalannya. Tapi kalau antum masya Allah lebih luar biasa lagi dari Imam Syafi'i. Buku dibuka, HP juga iya dibuka, tablet juga iya dibuka, TV juga dihidupin. Masya Allah, berarti kan antum multitasking ya. Ya, cerdasannya berarti melebihi daripada Imam Syafi'i. Ya, lagi baca buku, masya Allah, HP dibuka, tablet dibuka, laptop dibuka, TV dihidupin, radio juga dinyalain, masya Allah. Udah itu sambil cerita lagi sama istrinya. Masya Allah. Ya, Imam Syafi'i mengadukan. Ya, buktinya ini kecerdasan antum melebihi daripada Imam Syafi'i. Buktinya ini, Pak. Imam Syafi'i pernah mengadukan buruknya hafalannya, dan antum rasanya tidak pernah mengadukan buruk hafalan antum kepada guru-guru antum. Ustaz, anak kok gimana ya Ustaz ya? Hafalan anak bercampur, mulai berantakan, mulai kacau Ustaz, mulai sulit anak menghafalkan. Kayaknya jarang antum mengadukan keadaan demikian, menunjukkan bahwasanya hafalan antum selalu ya, insya Allah. Iya, antara punya hafalan atau nggak punya hafalan. Masya Allah. Ala kulli hal, insya Allah Anda berprasangka baik kepada antum. Masya Allah. Maka menuntut ilmu lah kita. Dan Imam Syafi'i pernah mengadukan dirinya tentang susahnya hafalannya. Dan apa kata Al-Imam Waqi'? Tinggalkan dosa. Tinggalkan
dosa. Dan insya Allah poin yang selanjutnya akan kita bahas ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan kenyamanan dan ketenangan hati, kelapangan dada. Insya Allah untuk masalah meninggalkan dosa di poin selanjutnya. Tapi ala kulli hal, poin yang ketiga ini adalah menuntut ilmu. Karena di dalam nasihat yang disampaikan oleh gurunya Imam Syafi'i, beliau mengatakan al-ilmu nur. Ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhda li'asi. Dan cahaya Allah ini tidak akan diberikan kepada orang yang senantiasa menghabiskan waktunya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syahidnya, catatan utamanya dari apa yang disampaikan oleh guru Imam Syafi'i yaitu Imam Waqi' rahimahullah taala, ilmu itu adalah cahaya. Ketika cahaya itu ada di dalam hati kita, inilah yang akan menjadikan hati kita menjadi tenang. Ibaratnya kalau kita berjalan di sebuah jalan, kemudian di jalan tersebut ada cahaya, ada lampu, ada alat penerang, kira-kira bagaimana keadaan hati kita melewati jalan tersebut? Tenang atau tidak? Tenang. Tapi sebaliknya kalau kita melewati jalan, kemudian tidak ada alat penerangnya, tidak ada cahayanya, tidak ada lampunya, kira-kira bagaimana keadaan hati kita melewati jalan tersebut? Was-was, takut nanti injak lubang, takut nanti injak duri, takut nanti ada hewan-hewan yang membahayakan di jalan tersebut dan kita tidak mengetahuinya karena tidak jelas dalam pandangan kita dari jalan yang akan kita lewati karena tidak adanya cahaya. Maka cahaya ketika masuk di dalam hati kita yaitu ilmu, maka akan menjadikan hati kita tenang. Jelas bagi kita mana yang halal, mana yang haram. Kemudian jelas bagi kita hal-hal yang syubhat, apakah dia halal ataupun haram. Ketika kita berilmu, kita tidak akan ada keraguan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita tidak memiliki ilmu, maka ibadah kita ini akan selalu ragu, apakah ini benar diperbolehkan dalam syariat atau tidak, apakah ini ternyata dimurkai ataupun dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak, dan seterusnya. Maka ketika kita berilmu akan menghadirkan keyakinan, dan keyakinan inilah yang menjadikan kita nyaman di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jangankan kita memiliki ilmu, hadir saja di majelis ilmu ya. Hadir saja di majelis ilmu itu sudah memberikan ketenangan di dalam hati kita. Makanya orang-orang yang merenung, berkedip lama 15 menitan sampai 20 bahkan selesai kajian dia masih berkedip gitu ya. Ya, itu tanda orang tersebut mendapatkan ketenangan di dalam majelis ilmu. Ya, berprasangka baiklah kita. Dalam hadis yang sahih ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah." Tidaklah satu kaum berkumpul di majelis ilmu di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka mempelajari Al-Qur'an, mereka mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keutamaan orang yang hadir di dalam majelis tersebut? Nazalat alaihimus sakinah, akan turun untuk mereka sakinah apa? Ketenangan. Ya, ketenangan. Bahkan duduk saja di dalam majelis ilmu itu bisa menghadirkan ketenangan, apalagi bisa memahami ilmu yang dikaji di dalam majelis tersebut, maka tentu akan lebih lagi menghadirkan ketenangan dan kenyamanan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka pelajarilah ilmu ya. Kalaupun ternyata ada teman kita yang ketiduran, ya jangan dibiarkan. Ya jangan dibiarkan. Karena takutnya apa? Takutnya nanti malah dia hadir atau dia mendapatkan pemahaman yang salah. Sebelum merenung itu dia mendengarkan kata jengkol. Ternyata setelah itu dia mulai merenung ya. Iya, mulai ketiduran ya. Sebelum ketiduran dia mendengarkan kata jengkol disampaikan oleh ustadznya. Ternyata setelah bangun tidur dia mendengarkan kalimat haram. Akhirnya disimpulkan bahwasanya ustadz tersebut menyampaikan makan jengkol itu haram. Kan akhirnya apa? Menghadirkan pemahaman yang salah. Ya maka kalau ada yang tidur ya bangunkan.